Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Putri Rahmawati dari kelas 11 MIPA 4, absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teks proposal. Silahkan disimak. Teks proposal. Pengertian dari teks proposal. Secara etimologis, kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yaitu propose, yang artinya pengajuan atau mengajukan atau permohonan. Suatu pihak memberikan proposal untuk menawarkan ide, gagasan, atau rencana kepada pihak lain agar mendapatkan dukungan. Dukungan tersebut dapat berupa izin, persetujuan dana, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan, teks proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan, dalam bentuk tulisan, dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Proposal umumnya dijadikan pedoman kerja atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Pengertian proposal menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan maupun di perpustakaan, adalah pengertian dari teks proposal. Sementara itu, menurut sudut pandang ilmiah, teks proposal adalah rancangan dari suatu usulan sebuah penelitian yang kemudian akan dilaksanakan oleh peneliti terhadap penelitiannya. Menurut Hadi, proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerja sama bisnis antar lembaga perusahaan, usulan kegiatan, sampai pada pemecahan masalah. Menurut J, teks proposal adalah suatu alat bantu manajemen standar agar manajemen organisasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Sementara itu, menurut Hasnun Anwar, teks proposal adalah suatu rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Tujuan teks proposal. Semua jenis proposal memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyampaikan suatu rencana kegiatan secara rinci, sehingga kegiatan tersebut dapat diterima, mendapatkan dukungan dan izin pelaksanaan, atau mendapatkan dukungan dana. Tujuan setiap proposal berbeda-beda, tergantung jenis proposal yang dibuat. Namun setidaknya berikut ini adalah beberapa tujuan pembuatan proposal. Yang pertama, mendapatkan dukungan dalam bentuk pendanaan suatu kegiatan oleh pihak sponsor, masyarakat, ataupun donatur lain. Kedua, melakukan penawaran kerjasama bisnis. Proposal dibuat oleh pemilik bisnis untuk diajukan pada pihak investor agar mau mendanai bisnis yang akan atau sedang dijalankan dengan sistem dan pembagian hasil tertentu. Ketiga, untuk mendapatkan persetujuan atau izin suatu riset atau penelitian. Dan terakhir, melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek pemerintah ataupun swasta. Fungsi dari teks proposal. Proposal mempunyai fungsi penting, baik untuk penerima maupun untuk si pembuat proposal itu sendiri. Di antara fungsi penting proposal tersebut, salah satunya ialah untuk memberikan informasi yang lebih detail mengenai suatu kegiatan saat pengajuan dana. Fungsi ini ada bila memang proposal yang dibuat tersebut dimaksudkan untuk melakukan suatu kegiatan, biasanya seperti pelatihan, seminar, perayaan, dan lain-lain. Sementara itu, untuk bidang bisnis atau usaha, proposal ini dapat berfungsi sebagai proyeksi dan gambaran dalam pendirian suatu usaha ataupun pelaksanaan kegiatan bisnis. Sementara, untuk bidang penelitian umum, proposal juga mempunyai fungsi sebagai dasar pelaksanaan penelitian yang ada kaitannya dengan ekonomi, agama, budaya, sosial, ataupun bidang-bidang yang lainnya. Kemudian, jika dikaitkan dengan suatu proyek, maka proposal ini mempunyai fungsi sebagai dasar untuk melakukan tender, baik itu dari lembaga swasta ataupun dari lembaga pemerintah. Dalam kesempatan yang lain, proposal bahkan juga bisa berfungsi sebagai sarana pengajuan kredit pada bank. Struktur teks proposal. Yang pertama, ada latar belakang. Pada bagian ini menjelaskan mengenai hal atau keadaan yang melatar belakangi dilakukannya kegiatan. Kedua, tujuan kegiatan. Bagian tujuan kegiatan ini menjelaskan apa saja tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Tujuan memiliki fungsi untuk dapat mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang nantinya akan dilaksanakan. Ketiga, nama kegiatan.
Struktur proposal kegiatan yang pertama tentunya adalah judul atau nama kegiatan. Bagian ini dijelaskan secara rinci dan detail sehingga penerima proposal bisa mengetahui gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa adanya kesalahpahaman. Keempat, tema kegiatan. Tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. Kelima, peserta kegiatan. Bagian ini berisikan daftar peserta yang akan terlibat dalam kegiatan yang diajukan dalam teks proposal. Keenam, susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan menjadi bagian yang cukup penting bagi struktur proposal karena dapat menjadi sarana yang baik untuk menarik perhatian pihak sponsor. 7. Waktu kegiatan dan tempat pelaksanaan. Dalam bagian ini berisi perincian waktu dan susunan acara dari kegiatan yang diajukan dalam teks proposal. 8. Ada anggaran dana. Proposal kegiatan juga menyertakan bagian anggaran dan dana. Dalam bagian ini dijelaskan kalkulasi anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Estimasi biaya diperlukan dan dijadikan pertimbangan bagi pihak sponsor atau donatur. 9. Hasil kegiatan. Dalam bagian ini dipaparkan hasil-hasil yang diharapkan akan terjadi dari kegiatan yang diajukan dalam teks proposal. 10. Sekaligus terakhir yaitu penutup. Bagian terakhir adalah bagian penutup. Pada bagian ini menjelaskan mengenai ringkasan kegiatan yang dilakukan. Selain itu juga digunakan kata-kata persuasif agar proposal kegiatan ini dapat disetujui oleh pihak penerima proposal. Unsur-unsur teks proposal. Proposal tidak dibuat begitu saja, melainkan ada aturan dan beberapa unsur penting yang wajib masuk di dalamnya. Yang dimaksud unsur-unsur ini ialah bagian atau bab yang terdapat atau dimuat dalam proposal. Unsur-unsur proposal ini bisa macam-macam, karena disesuaikan dengan jenis proposal itu sendiri. Jadi, antara proposal bisnis dengan proposal penelitian, unsur yang ada di dalamnya tidaklah sama. Berikut ini adalah unsur-unsur proposal secara umum dan singkat. Yang pertama, ada nama kegiatan atau judul, kedua latar belakang, ketiga tujuan kegiatan, keempat tema, kelima sasaran atau peserta, keenam tempat dan waktu kegiatan, ketujuh kepanitiaan, ke-8 dan terakhir rencana anggaran biaya kegiatan. Jenis-jenis proposal. Proposal dapat terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan faktor tertentu. Berikut penjelasannya. Jenis proposal secara umum. 1. Proposal bisnis. Proposal bisnis atau proposal usaha merupakan jenis proposal yang berkaitan dengan dunia usaha atau rancangan rencana kerja yang disampaikan baik itu oleh perseorangan maupun kelompok kepada investor. Kedua, proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan pengajuan rencana suatu kegiatan baik itu bersifat individu maupun kelompok. Contoh proposal kegiatan diantaranya proposal kegiatan pentas seni budaya, proposal kegiatan perpisahan sekolah, dan proposal kegiatan perkemahan. Ketiga, proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan suatu acuan, ide, usulan, atau gagasan yang ditujukan pada badan, instansi, atau yang lainnya untuk mengadakan sebuah penelitian terhadap sebuah masalah. Proposal berisi tentang gambaran singkat penelitian, latar belakang dan masuk serta tujuan, alasan mengapa isi atau topik tersebut diangkat, waktu yang dibutuhkan, dan lokasi penelitian. Keempat, proposal wirausaha. Dalam proposal wirausaha perlu dipahami pada siapa proposal anak itu tersebut ditujukan. Apakah pada owner, pihak intern yang mempunyai jabatan lebih tinggi, mitra, partner yang akan diajak kerjasama, atau bahkan lembaga perizinan dan atau pada pihak sponsor. Jenis-jenis proposal berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada proposal formal, terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi proposal, dan bagian pelengkap penutup. Bagian pendahuluan terdiri atas sampul dan halaman judul, surat pengantar, kata pengantar, ikhtiar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Bagian isi proposal terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, tujuan ruang lingkup, pemikiran dasar atau anggapan dasar, metodologi, fasilitas, personalia atau susunan panitia, keuntungan dan kerugian, waktu dan biaya. Sedangkan bagian pelengkap penutup berisi daftar pustaka, lampiran, tabel, dan sebagainya. 2. Proposal non-formal, yang merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal.
Proposal non formal biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat, sehingga sebuah proposal non formal harus selalu mengandung hal-hal berikut, yaitu masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Ketiga, proposal semi formal. Hampir sama dengan proposal non formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Jenis-jenis teks proposal berdasarkan tujuan penulisannya. Yang pertama ada proposal riset atau penelitian. Proposal yang bertujuan untuk mengajukan pengadaan riset maupun penelitian. Proposal penelitian terdiri atas sebagai berikut, yaitu proposal penelitian pengembangan. Kegiatan penelitian pada dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap suatu permasalahan, sedangkan kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Ada pula proposal penelitian kajian pustaka. Proposal kajian pustaka menggunakan telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah dan pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Berikutnya ada proposal penelitian kualitatif. Proposal ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna persepsi subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Proposal penelitian kuantitatif. Proposal kuantitatif pada dasarnya menggunakan suatu penelitian dengan pendekatan deduktif-induktif. Proposal acara. Proposal yang ini bertujuan untuk mengajukan pengadaan suatu acara atau kegiatan. Berikutnya ada proposal kerjasama, yaitu proposal yang bertujuan untuk mengajukan usulan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain. Kemudian ada pula proposal permohonan dana. Proposal ini bertujuan untuk mengajukan permohonan atau permintaan dana. Ada pula proposal kerja praktek yang bertujuan untuk mengajukan permohonan kerja praktek. Terakhir ada proposal usaha. Proposal ini disusun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendirikan suatu usaha. Kaidah kebahasaan teks proposal, yaitu menggunakan istilah ilmiah baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yakni, adalah. Keempat, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat ke akan-an, seperti akan dan diharapkan. Keenam, menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Ciri-ciri teks proposal. Yang pertama, proposal dibuat bertujuan untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, proposal menjadi pemberitahuan awal suatu kegiatan atau acara. Ketiga, proposal berisi tujuan kegiatan, latar belakang, waktu kegiatan, dan rencana kegiatan. Keempat, tersusun atas lembaran kertas yang berisi rancangan kegiatan yang sudah dijilid dan diserahkan kepada pihak yang akan memberikan dukungan. Kelima, proposal disusun dengan tujuan-tujuan yang disesuaikan dengan latar belakang acara. Keenam, proposal berisi susunan acara atau kegiatan yang diserahkan kepada pihak donatur. 7. Memiliki sasaran dan tujuan yang jelas agar proposal dapat diterima dan disetujui oleh pihak yang menerimanya. Ke-8. Proposal memiliki tujuan untuk meyakinkan orang lain agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pada waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Manfaat teks proposal, yaitu sebagai rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Proposal digunakan sebagai pegangan pelaksanaan sehingga acara atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sistematis sesuai dengan rencana, dan dari acara tersebut dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Kedua, diharapkan manfaat teks proposal yaitu menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Proposal disusun untuk memberitahukan kepada donatur kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada acara tersebut, dan juga meyakinkan donatur agar pihak dari donatur mau untuk menjalin kerjasama kepada pihak penyelenggara. Ketiga, alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang. Proposal digunakan sebagai usulan atau perjanjian untuk melegalkan suatu kegiatan, sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Keempat,
sebagai alat evaluasi kegiatan. Karena proposal digunakan sebagai alat evaluasi untuk menjadi cerminan sukses tidaknya suatu kegiatan yang dapat dilihat dari rancangan yang ada di dalam proposal. Terakhir, sebagai alat untuk memperluas jaringan kerja dan komunikasi. Dilihat dari segi hubungan sosial, proposal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak lain, melainkan sebagai alat yang mendukung hubungan kerja yang lebih komunikatif. Contoh teks proposal. Berikut ini adalah contoh teks proposal karya saya terkait sebuah kegiatan di sekolah. Proposal kegiatan Perlombaan Bahasa Inggris tingkat SMA tahun 2021 di SMA Negeri 101 Jakarta Timur. Latar belakang. Pendidikan merupakan indikator penting dalam menciptakan sebuah bangsa yang maju. Salah satu sarana dan prasarana pendidikan formal di Indonesia yang digunakan untuk mencerdaskan anak bangsa adalah sekolah, termasuk SMA Negeri 101 Jakarta Timur. Dalam mencerdaskan anak bangsa dan juga menghadapi perkembangan zaman yang begitu pesat ini, para peserta didik tentunya membutuhkan bekal atau kemampuan yang kedepannya bisa mereka bawa ke masyarakat. Salah satunya adalah kemampuan berbahasa Inggris yang telah menjadi alat komunikasi dunia internasional. Bahasa yang seluruh warga dunia gunakan atau setidaknya mengerti, agar dicapai suatu pengertian yang kompak. Berdasarkan fakta di atas, dapat kita ketahui bahwa bahasa Inggris memiliki peran penting untuk memajukan para siswa yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa dalam menghadapi kemajuan zaman. Sayangnya, masih banyak murid yang belum menguasai bahasa Inggris, diakibatkan kurangnya pembiasaan diri dan pengasahan dalam menggunakan bahasa Inggris, sehingga para murid cenderung memiliki motivasi yang rendah dalam kemampuan berbahasa Inggris. Melihat hal itu, pada tahun 2021 ini, kami pihak sekolah SMA Negeri 101 Jakarta Timur dibantu OSIS dan English Club bermaksud menggelar perlombaan bahasa Inggris dengan variasi lomba berbeda di dalamnya dan akan mengundang SMA lain untuk berpartisipasi dalam meriahkan acara kegiatan yang nantinya diharapkan dapat memicu semangat siswa SMA dalam menggunakan bahasa Inggris di sekolah. Tujuan kegiatan. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan perlombaan bahasa Inggris yang dilaksanakan ini adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesadaran dalam diri para peserta didik akan seberapa pentingnya bahasa Inggris dan kecakapan berbicara dalam bahasa tersebut sebagai salah satu pilar untuk menjadi sebuah bangsa yang maju. Kedua, menanamkan pengertian akan seberapa pentingnya membiasakan diri dan mengasah kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ketiga, mendorong para siswa untuk berani aktif dan unjuk diri dalam kemampuan mereka menggunakan bahasa Inggris, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka sebagai calon bibit unggul yang kelak diharapkan dapat menjadi perwakilan sekolah dalam jenis lomba yang sama. Nama kegiatan perlombaan bahasa Inggris tingkat SMA tahun 2021 di SMA Negeri 101 Jakarta Timur. Tema kegiatan, meningkatkan kesadaran pentingnya kemampuan dalam berbahasa Inggris sebagai bekal generasi penerus bangsa dalam menghadapi kemajuan zaman dengan mengadakan perlombaan bahasa Inggris di SMA Negeri 101 Jakarta Timur. Rincian kegiatan. Adapun rincian kegiatan perlombaan bahasa Inggris tingkat SMA tahun 2021 di SMA Negeri 101 Jakarta Timur ini terdiri atas 1. Debat bahasa Inggris yang akan diikuti oleh 15 tim yang dikirim sebagai perwakilan dari sekolahnya masing-masing. Tim-tim tersebut akan menjalani seleksi untuk menentukan 3 tim pemenang yang akan menduduki posisi juara 1, 2, dan 3. 2. Pidato bahasa Inggris yang akan diikuti oleh 15 orang peserta lomba yang masing-masing merupakan perwakilan dari sekolah-sekolah yang berpartisipasi. Peserta akan diseleksi untuk menentukan 3 orang pemenang yang akan menduduki posisi juara 1, 2, dan 3. Ketiga, membaca berita dalam bahasa Inggris atau reading news yang akan diikuti oleh 15 orang peserta lomba yang masing-masing merupakan perwakilan dari sekolah-sekolah yang berpartisipasi. Peserta akan diseleksi untuk menentukan 3 orang pemenang yang akan menduduki posisi juara 1, 2, dan 3. Keempat, bercerita dalam bahasa Inggris atau storytelling yang akan diikuti oleh 15 orang peserta lomba yang masing-masing merupakan perwakilan dari sekolah-sekolah yang berpartisipasi. Peserta akan diseleksi untuk menentukan 3 orang pemenang yang akan menduduki posisi juara 1, 2, dan 3. Peserta kegiatan.
Peserta kegiatan perlombaan bahasa Inggris tingkat SMA tahun 2021 di SMA Negeri 101 Jakarta Timur ini terdiri atas juri yaitu guru sebanyak 3 orang, guru pendamping sebanyak 15 orang, siswa peserta lomba sebanyak 105 orang, dan terakhir panitia sebanyak 11 orang. Untuk susunan kepanitiaan, ada Ketua Panitia Dr. Andes Brawijaya MPD, Kepala Sekolah, Wakil Ketua Panitia Nirmala SPD, Penanggung Jawab Hermawan Dirgasena, Ketua OSIS, Sekretaris Bintang Maulana, Bendahara Melisa Pratiwi, Seksi Konsumsi Andi Fauzi, Seksi Acara Karlina Putri, Seksi Dana Ridwan Haryanto, Seksi Keamanan Gaheru Ardan, Seksi Peralatan Indra Ramadan, Seksi Dokumentasi Anissa Pasuruban. Waktu kegiatan dan tempat pelaksanaan. Acara kegiatan perlombaan bahasa Inggris tingkat SMA tahun 2021 di SMA Negeri 101 Jakarta Timur akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, waktu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Tempatnya yaitu di SMA Negeri 101 Jakarta Timur. Susunan acara jam 9 sampai jam setengah 10 yaitu pembukaan di panggung acara sekaligus pengumuman rangkaian acara lomba. Dari jam setengah 10 sampai jam 10 yaitu siswa mendengarkan sambutan dari kepala sekolah dan ketua panitia lomba. Dari jam 10 sampai jam 11 lomba debat bahasa Inggris, jam 11 sampai jam 12 ada lomba pidato bahasa Inggris, jam 12 sampai jam pukul 1 siang yaitu istirahat sholat zuhur bagi yang beragama Islam. Dari jam 1 sampai jam setengah 2 siang yaitu lomba membaca berita dalam bahasa Inggris. Dari jam setengah 2 sampai jam 2:45 yaitu lomba bercerita dalam bahasa Inggris atau storytelling. Dari jam 2:45 siang sampai dengan selesai yaitu penutupan acara dan pembacaan doa oleh ketua panitia. Anggaran dana. Dalam kegiatan perlombaan bahasa Inggris ini ada beberapa anggaran dana yang didapat maupun dikeluarkan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini diperoleh dari dana. Yang pertama ada dana kas sekolah sebanyak 5 juta. Kedua ada dana partisipasi siswa sebanyak 2 juta rupiah. Ketiga ada dana partisipasi guru sebanyak 3 juta rupiah. Total ada 10 juta rupiah. Biaya pengeluaran. Yang pertama ada penyewaan panggung sebanyak 1.500.000. Kedua, biaya penataan panggung sebanyak 700.000. Ketiga, biaya penyewaan alat musik memakan biaya sebanyak 400.000. Keempat, honorarium juri sebanyak 600.000. Kelima, peralatan sebanyak 500.000. Keenam, biaya konsumsi sebanyak 2.500.000. Ketujuh, dokumentasi memakan biaya sebanyak 200.000. Keterangan hadiah pemenang. Untuk lomba debat bahasa Inggris, juara 1 akan mendapat hadiah sebesar 200.000, juara 2 150.000, juara 3 100.000. Untuk lomba pidato bahasa Inggris, juara pertama akan memenangkan hadiah uang sebesar 200.000, juara 2 150.000, juara 3 100.000. Lomba membaca berita dalam bahasa Inggris atau reading news, juara 1 akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000, juara 2 Rp150.000, juara 3 Rp100.000. Untuk lomba bercerita dalam bahasa Inggris storytelling, juara 1 akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp200.000, juara 2 akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000 dan juara 3 akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000. Totalnya sekitar Rp1.800.000. Yang ke-9 ada spanduk yang memakan biaya sebanyak Rp300.000, 10 lain-lain Rp250.000. Jumlah biaya pengeluaran yaitu Rp8.900.000. Hasil kegiatan. Adapun hasil yang diharapkan dari diselenggarakannya kegiatan perlombaan bahasa Inggris ini adalah 1. Siswa diharapkan sadar betapa pentingnya membiasakan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. 2. Siswa diharapkan memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris. 3. Ditemukannya siswa yang memiliki keunggulan dalam menggunakan bahasa Inggris, sehingga sekolah dapat membantu mendorong bakatnya dengan menjadikannya perwakilan dalam lomba. Terakhir, penutup.
Demikian proposal ini kami buat sebagai acuan dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan perlombaan bahasa Inggris tingkat SMA tahun 2021 di SMA 101 Jakarta Timur. Semoga pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami berharap bahwa dengan proposal yang kami buat ini dapat meyakinkan Bapak Ibu Guru untuk mendukung dan berpartisipasi dalam acara kami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 5 Januari 2021, hormat kami Ketua OSIS Hermawan Dirgasena. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang baru saja saya bawakan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.